Maka yang kita saksikan adalah Wakil Presiden Gibran yang banyak melakukan akrobat politik. Kita catat saja misalnya, ia sangat aktif memantau realisasi program makan siang gratis ke sekolah-sekolah. Ia tampil di berbagai sekolah di beberapa tempat untuk memastikan, katanya, bahwa program itu akan berjalan dengan baik. Saya tidak tahu kehadiran Wakil Presiden di berbagai sekolah seperlu apa untuk memastikan sebuah program bisa berjalan dengan baik. Kegiatan pemantauan atau monitoring untuk aspek yang seteknis dan sekecil itu bisa dilakukan oleh apa saja. Apalagi ini Wakil Presiden muda, anak zaman digital, dan tentu saja digitalisasi dengan sangat gampang memonitor segala sesuatu berkaitan dengan itu. Jadi monitoring program makan siang gratis tentu hanya sekedar modus saja. Ada sesuatu yang lain yang tentu saja ia targetkan. Ia juga sangat tanggap bencana. Ketika terjadi bencana kebakaran di Jakarta misalnya, ketika terjadi beberapa bencana di beberapa tempat, ia langsung datang. Dan bukan hanya datang, dia memperlihatkan wajahnya yang penuh simpati, menjadi bagian dari korban, dan menyatakan dirinya ingin berbuat sesuatu untuk mereka. Bukan hanya itu, kita juga sudah tahu bahwa beredar gambar sumbangan atau pemberian dari Wakil Presiden dengan secara spesifik disebutkan sebagai bantuan sosial Wapres Gibran. Ini menurut hemat saya, sekali lagi menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar tanggap bencana yang sedang ia kerjakan, tetapi ada sesuatu yang tentu saja lebih besar dari sekedar itu, atau lebih penting di mata dirinya, sekalipun sangat tidak penting bagi para korban bencana sesungguhnya. Ia juga aktif setiap saat di mana-mana, bahkan membuka semacam laporan pengaduan ke kantor Wakil Presiden, yang konon akan direspon dengan cepat. Saya menyaksikan seorang netizen mencoba menguji dengan melaporkan, memberikan pengaduan kepada akses yang dibuka untuk warga dari kantor Wakil Presiden. Dan sepanjang hari dia menunggu, tidak ada respon. Jadi respon cepat itu ternyata tidak seperti yang diiklankan. Tetapi bukan itu yang saya mau bicarakan. Yang saya mau bicarakan adalah Wakil Presiden ada di mana-mana. Dia tampil dan kemudian terpublikasikan secara luas, entah lewat media online maupun media sosial. Dan pada saat yang sama, kemudian kita saksikan juga sisi-sisi lain, dalam tanda kutip, dari aktivitas Wakil Presiden itu. Seperti misalnya, ternyata kemampuan komunikasi publiknya memang sangat terbatas. Ia bukanlah orang yang pandai berkomunikasi ke publik, memiliki banyak stok di kepalanya yang ingin disampaikan dan disampaikan dengan bahasa yang mengalir dan menggugah. Bukan, ia bukan tipe orang seperti itu. Bahkan dalam satu video yang amat sangat viral, ia tidak bisa menggunakan kata para dengan tepat sebagaimana layaknya kaidah bahasa Indonesia mengajarkan kepada kita. Para diulang-ulang menjadi para-para. Jadi para hadirin, para kiai dan lain-lain. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Yang tentu saja merupakan kesalahan sangat elementer, yang bahkan barangkali orang di tingkat sekolah dasar saja semestinya sudah paham benar soal itu. Ini sisi lain dari publikasi yang begitu rupa. Ini sisi lain dari upaya pemasaran yang habis-habisan. Dan kemudian ketika ia terlihat memimpin rapat, di hadapannya ada sejumlah menteri, para birokrat, yang ia sampaikan ternyata membaca dengan teks yang sudah disiapkan. Sesuatu yang harusnya dimulai dengan otentisitas diri, tampil apa adanya, menampilkan pemahaman, pengalaman, simpati, empati, kepedulian, kepemimpinan di hadapan peserta rapat. Yang ia tampilkan adalah seorang yang membaca teks. Dan membaca teks pun tidak dengan baik. Sehingga orang yang mendengarnya tahu persis ketika memejamkan mata bahwa orang yang berbicara adalah orang yang sedang membaca. Berbicara dan membaca dua hal yang berbeda. Inilah salah satu sisi yang akan kita saksikan sepanjang 5 tahun ke depan. Orang seperti Gibran, yang amat sangat muda, terlalu muda untuk memimpin bangsa besar ini, sebetulnya dihadapkan pada dua kemungkinan atau skenario. Ketika ia ingin menjadi pelaku politik yang mengejutkan, atau memberi tanda zaman. Yang pertama adalah, ia bersembunyi di dalam gelap, dalam waktu tertentu, hingga tiba momentum yang sangat tepat, lalu kemudian ia muncul tiba-tiba menyentak menjadi kejutan. Orang terkejut dan muncullah elemen of surprise, elemen atau unsur kejutan sebagai bagian dari penampilan dirinya di dalam kontestasi politik. Orang yang bersembunyi di dalam gelap, keuntungannya adalah tidak punya biodata. Orang tidak tahu siapa dia, apa saja yang sudah dikerjakan. Dan karena itu kemudian ketika dia muncul sebagai orang baru dalam politik, dia menjadi kejutan. Dan dalam waktu yang sangat cepat orang harus datang ke tempat-tempat pemungutan suara, dan unsur kejutan itu ketika masih bersisa bisa menyebabkan ia dipilih oleh banyak orang. Pilihan yang kedua adalah dia bukan bersembunyi di dalam gelap, tapi terus-menerus berada di bawah lampu sorot yang menyala. Ia terus-menerus ditonton orang. Ketika Gibran menjadi wakil presiden, dia tidak punya pilihan skenario. Dia tidak bisa bersembunyi dalam gelap.
tetapi dia ada terus-menerus di bawah lampu sorot yang menyala. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah 5 tahun waktu yang panjang. Orang akan melihat apa hebat dan tidak hebatnya dia. Ini zaman ketika semua orang jadi jurnalis, ketika semua orang memiliki akun media sosial yang dengan akunnya ia bisa melaporkan kejadian, bahkan pada detik kejadian itu sedang berlangsung. Dalam situasi yang seperti ini, ada terus di bawah lampu sorot yang menyala bukan tanpa resiko. Jadi akrobat politik Gibran bukan tanpa resiko. Kita tidak bisa menilai bahwa karena ia wakil presiden maka dia punya harapan dan punya kemungkinan besar untuk menjadi kompetitor, kontender buat siapapun dalam satu kontestasi dalam waktu yang akan datang, dalam masa depan yang dekat. Dan karena itu sebagai wakil presiden dia punya modal yang luar biasa banyak. Jangan lupa, menjadi wakil presiden ada di bawah lampu sorot, itu juga punya kemungkinan untuk secara tidak sengaja terus-menerus menarik tabungannya dengan kartu ATM di tangan sampai akhirnya dia tidak sadar bahwa tabungannya habis. Jadi bukan saja kredibilitas dan nilai positif yang bisa diambil orang dari terus-menerus berada di bawah lampu sorot, tetapi juga degradasi, penilaian negatif, dan hal ihwal yang selama ini tersembunyi yang jadi terbuka. Ketika itu terjadi, maka Gibran akan mengalami satu perjalanan penting, saudara-saudara. Perjalanan menjadi sosok yang mitologis, menjadi sosok yang historis. Gibran yang mitologis adalah Gibran yang mitos. Anak muda yang hebat yang kemudian berhasil menjadi wakil presiden. Mitos itu sebagian mungkin percaya, saya tidak. Saya tahu persis bagaimana Gibran jadi wakil presiden. Ayah dan pamannya membantu dia dengan kemudian sampai mengubah undang-undang. Sampai akhirnya dia memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Tidak ada yang hebat dari soal itu. Sama sekali tidak ada yang hebat. Tidak ada yang patut dicontoh. Tetapi tidak semua orang punya sikap seperti saya. Tidak semua orang mau menilai seperti saya menilai. Jadi bisa saja orang menganggap secara mitos Gibran adalah sosok besar. Tetapi jangan lupa 5 tahun adalah proses sebuah mitos menjadi historis. Sesuatu yang terbaca, yang teraba, yang ternilai, yang ada bukti-buktinya. Dan ketika itu terjadi, nilai Gibran bukan hanya linear akan naik terus-menerus. Dia bisa turun naik. Pada saat nanti ikut kontestasi, belum tentu dia ada di atas. Kalau ternyata dia ada di bawah, maka menjadi wakil presiden bukanlah tiket untuk naik kelas. Menjadi wakil presiden boleh jadi adalah teater terbuka untuk membuatnya menjadi diketahui hitam, gelap, dan abu-abunya. Dan ketika itu terjadi, maka nilai politik Gibran akan turun. Tentu saja ini permainan tidak juga linear. Artinya ada banyak faktor dalam Gibran dan ekosistem di sekitar Gibran. Jika Gibran punya kepandaian mengatur itu dengan timnya, tentu saja bisa jadi orang akan terkelabui seperti orang terkelabui oleh ayahnya. Tetapi saya yakin tidak semua orang akan terkelabui. Dan ada di bawah lampu sorot yang terus menyala sekali lagi, membuat pengelabuan akan sangat sulit dilakukan. Saudara, akrobat politik Gibran dengan demikian bukan tanpa resiko. Sekali lagi, resikonya adalah ia bisa saja mengalami penurunan nilai jual politik justru setelah 5 tahun atau setelah 4 tahun dia menjadi wakil presiden. Mungkin bisa dipercepat penurunan itu jika ternyata blunder demi blunder dia lakukan. Saya tidak termasuk orang yang julid, yang menginginkan wakil presiden saya gagal segagal-gagalnya dan kemudian mukanya coreng-moreng dengan arang dan semua orang tidak lagi memandangnya dengan hormat. Tidak. Saya tetap berdoa siapapun yang bekerja untuk kebaikan dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, hasilnya baik. Saya berdoa untuk itu. Tetapi menurut hemat saya, ketika ternyata dari awal niatnya tidak baik, ada motif-motif yang tersembunyi, dan ada keserakahan di balik langkah-langkah politik itu, keserakahan dirinya dan keluarganya, maka sangat boleh jadi inilah jalan menjadi terbuka hitam dan gelapnya di bawah terang. Di bawah lampu sorot yang menyala, Gibran akan dinilai oleh semua orang. Dan belum tentu akrobat politiknya akan membuat dia selamat. Gibran, Anda punya kesempatan untuk berbuat yang terbaik sekarang, dan orang akan menilai, termasuk saya. Dan saya dan yang lain tentu saja akan dengan waras dan sehat akan menilai apakah Anda memang layak, ataukah Anda tidak layak selamanya atau sepenuhnya, seperti ketidaklayakan cara Anda menduduki jabatan ini.